Wanita ini dikira pendiam, ternyata mesin pembunuh berdarah dingin yang ditakuti satu negara. Bayangkan jika kalian harus menghadapi satu sosok wanita yang terlihat kalem di luar, namun memiliki tangan kanan yang bisa melepaskan ledakan setara meriam tempur setiap kali menyentuh bola. Bojonegoro saat ini sedang mencekam. Atmosfer di kota tersebut berubah menjadi medan perang yang sesungguhnya karena kedatangan sosok Mbak Jago yang satu ini. Ia bukan sekadar atlet biasa, melainkan mimpi buruk bagi setiap pertahanan lawan yang berani berdiri di seberang net. Namanya kini menjadi teror, sebuah sinyal bahaya yang menyala merah menjelang tanggal keramat 13 Februari 2026. Semua mata tertuju padanya, menanti apakah ia akan kembali melakukan pembantaian massal di atas lapangan atau justru tergelincir oleh egonya sendiri. Penonton di rumah mungkin mengira ini hanya olahraga, padahal bagi wanita ini, setiap lompatan adalah misi hidup dan mati untuk menghancurkan mental lawan sampai menjadi butiran debu. Ya ampun, kalau saya jadi lawannya sih mending pura-pura cedera aja daripada kena smash dia. Dominasi wanita ini di kancah kompetisi nasional benar-benar di luar nalar manusia normal, seolah-olah ia menggunakan cheat code dalam kehidupan nyata. Data intelijen terbaru yang bocor di awal Februari 2026 menunjukkan fakta mengerikan. Ia telah mengoleksi 153 poin, sebuah angka yang menempatkannya di jajaran elit para pencabut nyawa, alias top skor. Angka ini bukan sekedar statistik di atas kertas, melainkan bukti otentik dari ratusan kali ia mematahkan semangat tim lawan dengan pukulan-pukulan mematikannya. Ia menjadi pilar utama, nyawa, sekaligus senjata pemusnah massal bagi tim Pertamina Enduro yang kini sedang duduk nyaman di singgasana klasemen. Ketajamannya di lini serang membuat papan skor terus berubah angka secepat detak jantung pelatih lawan yang panik. Bayangkan saja, setiap kali ia melompat, gravitasi seolah berhenti bekerja hanya untuk memberinya waktu membidik sasaran paling lemah di pertahanan musuh. Bukti kekejaman wanita ini terlihat sangat nyata dalam pembantaian yang terjadi di seri Malang baru-baru ini, di mana tim Medan Falcons menjadi korban keganasannya tanpa ampun. Dalam laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 itu, si Mbak Jago ini menyumbang 17 poin sendirian, sebuah kontribusi yang membuat lawan pulang dengan kepala tertunduk malu. Kemenangan tersebut bukan hanya sekedar menambah 3 poin, tetapi juga memperpanjang tren positif timnya yang seolah lupa caranya kalah. Ia tidak bekerja sendirian dalam menjalankan misi penghancuran ini karena ada dua rekannya, Wilma dan Yana, yang juga bertindak sebagai eksekutor pendamping. Kombinasi maut trio ini telah menghasilkan 21 poin dari 7 kemenangan beruntun, sebuah rekor yang membuat tim lain gemetar ketakutan bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Ini sih bukan pertandingan voli, tapi lebih mirip eksekusi publik. Kengerian yang ia ciptakan tidak hanya berhenti pada jumlah poin, tetapi juga pada bagaimana ia mengambil alih momentum krusial saat timnya sedang terdesak. Ingatan kita ditarik kembali ke duel sebelumnya melawan Jakarta Livin Mandiri, di mana wanita ini menunjukkan kelasnya sebagai monster yang serba bisa. Sebanyak 15 poin ia cetak, bukan hanya dari smash keras yang merobek blok lawan, tetapi juga dari blok monster yang menahan serangan musuh, serta service ace yang membuat penerima bola mati langkah. Secara taktis, posisinya sebagai opposite hitter memungkinkannya menjadi algojo utama, baik untuk serangan cepat kilat maupun bola-bola tinggi yang membutuhkan kekuatan penuh. Ia adalah definisi dari mesin poin yang tidak memiliki tombol berhenti, terus menggempur tanpa memberi napas sedikit pun bagi lawan yang sudah megap-megap kehabisan oksigen. Menjelang pertempuran akbar di Bojonegoro, situasi semakin memanas karena tim Pertamina Enduro datang dengan kepercayaan diri setinggi langit namun tetap waspada penuh. Tanggal 13 Februari diprediksi akan menjadi hari penghakiman, sebuah laga penentu yang akan membuka gerbang menuju fase Final Four yang lebih kejam. Wanita ini sadar betul bahwa posisinya di puncak klasemen adalah target operasi bagi semua tim lain yang ingin mengkudeta kekuasaannya. Ia datang bukan untuk bermain-main, melainkan untuk memastikan bahwa dominasinya tidak tergoyahkan oleh siapapun. Tekanan mental tentu sangat besar,
Namun melihat rekam jejaknya, tekanan justru nampaknya menjadi bahan bakar utama yang membuat ledakannya semakin dahsyat di lapangan. Di tengah riuh rendah persiapan big match ini, sebuah momen dramatis tertangkap ketika sang wanita memberikan pernyataan mengenai target timnya. Di sudut mix zone yang penuh sesak oleh awak media yang berebut tempat, ia berdiri tegak dengan keringat yang masih membasahi jersey kebanggaannya. Tatapannya tajam, menembus lensa kamera, seolah mengirim pesan langsung ke markas lawan. Dengan nada suara yang tenang namun menghanyutkan, ia berujar, "Kami tidak akan berhenti di sini. Konsistensi adalah kunci, dan setiap peluang serangan adalah nyawa yang harus kami pertahankan mati-matian demi tetap berada di puncak." Kalimat itu diucapkan tanpa senyum, menegaskan bahwa baginya, perang belum usai sampai trofi benar-benar ada di genggaman. Aura intimidasi menyebar ke seluruh ruangan, membuat siapa saja yang mendengarnya merinding. Statistik individu yang stabil hanyalah sebagian kecil dari ancaman yang ia bawa, karena variabel sesungguhnya adalah mentalitas pembunuh yang ia miliki saat menghadapi tim sekelas Livin Maniri. Namun, plot cerita ini tidak akan seru tanpa kehadiran musuh sepadan yang siap mencegah langkahnya. Di kubu lawan, ada sosok antagonis bernama Anna Bjelica, penembak jitu asing yang juga masuk dalam daftar elit pencetak poin terbanyak musim ini. Duel antara dua raksasa ini akan menjadi tontonan utama, sebuah bentrokan kekuatan yang bisa menghancurkan lantai lapangan jika tidak hati-hati. Jika si Mbak Jago lengah sedikit saja atau melakukan error yang tidak perlu, Bjelica siap menghukumnya dengan serangan balik yang tak kalah mematikan. Nasib karakter kita kali ini sangat bergantung pada kemampuannya menjaga efisiensi serangan di tengah tekanan ribuan penonton yang akan memadati arena Bojonegoro. Jika ia mampu meminimalisir kesalahan sendiri dan tetap fokus pada target, peluang untuk kembali menjadi pembeda dan pahlawan kemenangan terbuka sangat lebar. Namun, satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal, mengubah statusnya dari pahlawan menjadi pesakitan dalam sekejap mata. Big Match Proliga 2026 ini bukan sekedar soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang mentalnya paling baja di saat-saat kritis. Kita lihat saja nanti, apakah pukulan petirnya akan kembali menyambar atau justru ia yang akan tersambar oleh ambisinya sendiri. Sungguh nasib yang sangat mendebarkan.